Yoi, bukan itu. Iya. Citra itu. Kita semuanya ya. Gak apa-apa, udah biasa sama kamera. Udah. Yow. Andy. Cerita pucar ya kita ya. Kita usaha hari ini. Kita kedatangan tamu nih bang, hari ini bang. Keren nih kamu ya. Iya. Yang paling cantik lah ya. Iya. Idola pucar Indonesia. Iya. Tapi prestasinya bang ya. Aduh ya. Prestasinya, pendidikannya, Amin, amin. gua minder keringet dingin penduduk dekat dia. Pendidikan gua kalah dah. Hah? Pendidikan gua kalah dah. Iya, nggak siap. Nah itu berarti nandain bahwa semua bisa dilakukan dengan berbarengan. Kalau apa sih? Pendidikan jalan, kuliah jalan, Iya. semua jalan. Nah, tipsnya apa Cid untuk sampai ke situ Cid? Oke. Kalau prinsip aku sih hidup itu tentang balance lah, tentang keseimbangan. Jadi antara prestasi sama pendidikan itu harus imbang. Walaupun aku termasuk yang terlambat ya, lulus kuliahnya itu terlambat, Sama. tapi selesai Pak, benar ya? Bener. Iya. Kan selesai. Kita kan dinilai dari kita selesai kan gitu kan? Iya, Oke, berarti selesai. Yang penting selesai memang. Karena mamaku tuh orang tua, mama khususnya dia akademisi banget. Dia kan S2 juga, jadi dia minta minimal kayak dia itu minimal. Kalau mau lanjut S3 syukur, kalau enggak ya udah minimal. Makanya aku alhamdulillah sama kayak dia gitu kan, selesai S2 aku walaupun terlambatnya lumayan lah. S2 selesai tahun berapa Cid? 2019. Umur berapa? Berapa berarti ya? Umur 30 berarti. Jadi habis S1 langsung atau? Abis S1 justru aku profesi dulu bang. Oh. Dulu itu niatnya memang ya kalau kuliah kan niatnya kerja gitu kan. Jadi abis ngambil S1 langsung profesi. Kalau profesi itu dia bisa buka kantor akuntan. Di belakang gitu. gelar aku ada AK-nya, jadi SEAK gitu. Oh, ada nggak? Berarti kita bisa punya akuntan Bisa, seorang bisa, Citra bisa. Risti dong. Boleh. Citra yang partner Iya. gitu. Iya betul. Ngalahin dia Wendy nih. Mungkin kita punya akademi ya bang? Punya. Punya akademi. Iya. Namanya Capa ya? Cid? Namanya Capa. Nah, bisa ceritain nggak Capa itu mulainya kapan dan bagaimana? Kenapa ada gitu? Iya, kita kan masih main nih, Iya benar. masih main. Masih main. Nah, gimana tuh bagi waktu atau ininya lah? Iya, sama gue tambahin juga sih. Banyak ada pertanyaan dari orang, beberapa orang lah, ada semacam misalnya begini Pak. Masih jadi pemain, Iya. sudah Iya. mulai melatih, Iya. sudah mulai punya akademi. Ya. Nah, apa itu nggak ngeganggu Citra sebagai seorang pemain, apalagi masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ya, nah, cerita sedikit deh Citra soal itu. Oke, kalau cerita tentang akademi memang itu sebenarnya nggak diniatin sih bang. Jadi justru pelopornya ada di sini nih bang ya. Biasa. Biasa ya kan? Tapi Karena aku inget banget waktu itu justru sama Bang Didi lagi isi acara ya bang. Di Jakarta 3 ya bang ya? Iya, Afi ya Pak. Iya, Afi. Jadi di sela-sela break itu kita duduk berdua gitu bang, ngobrol. oh, Ya aku masih kayak katanya lu harus mulai nih, nggak ada nih timnas putri pertama nih yang mau bikin akademi gitu kan. Aku tadi cuma nanggepinnya kayak sekilas iya, tapi pas pulang nyetir itu mikir gitu. Karena aku tuh kayak kalau ada orang yang ngasih ide tuh kayak dipikir dulu, diolah gitu kan. Akhirnya itu 2019 kalau nggak salah habis Kebumen juara, habis aku juara kan. Nah itu kan ada spare waktu kan bang, dan nggak ada timnas juga tuh 2019. Biasanya habis liga ada timnas, nah itu nggak ada kan bang. Jadi kayak mau ngapain gitu kan. Nah jadi kayak ya random aja. Ingat memang benar juga sih kayaknya yang putri ini belum ada yang mulai gitu kan. Akhirnya dengan spontan ya mau bikin akademi aja, dan namanya juga nggak usah mikir-mikir, nama Citra aja gitu kan. Apalagi Sebenarnya gini sih ya, targetnya bagus juga. Jadi targetnya itu sebenarnya atletnya dia tetap fokus. Iya. Nah, karena dia kan ada tim pelatih di sana, dicapai ya, Ada. itu ya. Jadi dia sebenarnya mempersiapkan masa depan masalah ya benar. setelah jadi putri ya maksudnya. ya, Ya. jadi juga ingin menciptakan regenerasi Regenerasi, ya, yang lebih baik ya, Iya, benar. menurut Citra. Sebenarnya yang paling ditarget utama itu kan proses yang baik, yang benar,
atau jalannya tepat atas goal yang ingin didapat. Ya. Betul kan? Ya. Nah, apa yang Citra buat untuk mencapai titik yang Citra inginkan dari sebuah akademi yang namanya Capai ini? Aku berarti sering juara di levelnya. Iya. Nah, untuk meningkatkan mereka menjadi setingkat atau selevel dengan pemain-pemain yang ada di Liga Pro sekarang, apa rencana Citra sih untuk menaikkan mereka? Karena Bang Didi juga berpikir gini, aku juga berpikir gini, apakah kalau mereka terus juara dan bermain di level yang sama, sedangkan mereka mayoritas rata-rata sudah lebih dari yang akhir yang terbaik lah bisa dibilang di usianya gitu misalnya. Ya. Nah, apa dengan programnya yang Citra mau bangun untuk mereka bisa sama lah, minimal di usia 20 itu mereka sudah sampai ke level yang teman-teman Liga Pro sudah ada sekarang, atau seperti anak-anak yang Kebumen Angel gitu, mereka sampai selevel itu sehingga nanti mereka di 23, di 24, di 26 levelnya jadi lebih tinggi dari anak-anak yang sekarang. Nah, rencana Citra apa sih untuk itu? Ya, memang kalau rencana itu udah Citra pikirin banget Bang. Dari mulai justru di usia mereka Citra udah ngasih program latihan gitu yang benar-benar terstruktur gitu. Bahkan kalau untuk sekelas akademi seminggu 3-4 kali tuh kayak udah banyak kan Bang, dibanding yang lain mungkin cuma seminggu sekali dan rame biasanya. Kalau Citra kan nggak dikhususin memang. Memang orientasi yang putri itu memang untuk penerus Citra lah, apalagi Tangerang Raya itu kan timnasnya banyak tuh Bang ya. Untuk putri ya. Oh, putri. Putri itu barometer tuh Tangerang Raya Bang. Iya. Jadi yang ada di Java ini hampir dia mengikuti seniornya Bang. Nah memang kalau untuk di usianya, karena Citra juga udah kayak ikut U20 di U19 tuh kayak hampir pasti juara gitu. Nah takutnya mereka merasa tinggi gitu kan. Nah akhirnya sekarang Citra justru ngikutin turnamennya yang umum. Jadi yang usianya bebas, bahkan ada pemain pro Liga pun nggak apa-apa Citra mainkan. Nah, kemarin baru tuh ikut turnamennya, boleh. Walaupun ada tambahan 2 pemain kan yang senior dan juara juga. Memang mereka kalau Citra pikir sudah bisa masuk, kalau mau ke Liga itu udah bisa masuk. Bisa paket kedua itu bisa Bang sebenarnya untuk beberapa orang ya. Nah memang orientasi ini kita bicara levelnya ya. Iya. Hanya level pemainnya ya. Iya. Bukan tim ya. Iya. Level pemainnya. Ya. Udah beberapa pemainnya gitu kan. Cuma memang ketika ditanya kembali ke anaknya, mereka justru merasa belum mau naik gitu loh. Karena mereka merasa lagi menikmati di usianya gitu. Dan mereka mungkin menikmati ya mereka superior banget nih di usianya mereka gitu. Setiap Citra tanya iseng gitu kan, Liga Pro nanti apa masih mau bela Liga Mahasiswa, karena kan beberapa Liga Mahasiswa aturannya Liga Pro hanya boleh 2 atau 3 orang. Nah mereka tuh takut tidak terpakai gitu loh Bang. Iya. Sedangkan di UEJ, karena beberapa anak UEJ Bang, di UEJ tuh udah ada yang Liga Pro dong. Jadi kalau misalnya Liga Pro semua, otomatis ada yang dikorbankan tuh. Nah jadi mereka kayak, aduh nanti dulu deh kak. Nah sebenarnya Citra yang takut ketika nanti dulu itu apa permainan mereka berkembang atau mereka stuck di situ kan. Harusnya mereka masuk aja Liga Pro, mungkin harus dibuka sedikit pandangan mereka gitu terhadap Liga Pro. Itu memang mereka berpikir nanti aja usia 20 berapa gitu ke atas gitu. Padahal yang banyak juga kan pemain muda. Justru kalau dia masuknya terlambat karirnya jadi pendek. Nah itu dia takutnya. Tapi banyak juga kan kalau masih muda nih, ada yang berani ada yang enggak. Nah itu dia. Makanya sebenarnya kan faktornya adalah kesiapan ya. Iya, kesiapan. Nah, bukan usia. Iya. Misalnya di 19-18 tahun dia udah siap untuk itu semua dan mentalnya kuat itu karena dia ingin berprestasi. Iya. Di usia segitu dan dia mampu, harusnya nggak ada masalah. Itu malah akan memperpanjang karir, dan itu akan memperpanjang karir dia, kesempatan dia untuk berkembang, waktunya lebih banyak. Harusnya seperti itu. Iya. Itu sih. Nah, menurut dia gimana ya? Kalau menurut gua, kalau cewek sama cewek berbeda kayak gitu. Iya, cewek. Kalau cowok 19 itu banyak nih kejuaraannya nih sekarang. Under 20, 18, masuk AFI sampai 16 kan? Iya. Nah, mereka tuh kadang ada yang mau sama-sama dengan timnya,
Iya. ada yang sendiri mau naik. Jadi kembali lagi, baik kita tadi ngomong dari pemainnya sendiri. Iya. Misalnya ada yang narik nih, kayak Iya. kayak misalnya Cosmo Ambril. Dia sering narik pemain under 18 untuk gabung ke dia dulu. Tapi di U18 Cosmonya, nah dia buat ini U20 ya. Mungkin dari situ mereka akan ini kali ditarik ke tim Cosmo, tapi trial dulu kalau menurut gue mah. Ya, tapi kalau dia langsung masuk ke tim utamanya, dia belum siap mentalnya. Iya. Itu ya bang? Iya, paham. Ya itu. Agak beda mungkin cowok. Iya, agak beda mungkin ya. Iya. Tapi melihat perkembangan tim putri sekarang, melihat perkembangan akademi sekarang, yakin ya bahwa regenerasi akan lebih baik ke depan. Minimal Karena Citra udah turun ke bawah nih. Iya. Minimal ada lah, Iya. ganti. Iya. Kalau Citra yakin minimal tidak dari awal lagi bang, yang kita Iya. seperti bantai Thailand tuh ingat kita 2011. Iya. Minimal kayaknya nggak tetap, karena kita melihat apalagi sekarang kalau kita berkaca sama BK Prokop aja itu hampir rata kok tim Citra. Iya. Ya, itu Jadi- hampir rata. Jadi nanti yang di atas lepas, yang ini siap tempur Nah, langsung. siap Nah, tempur itu dia. tuh. Jadi nggak berproses di Nah. atas kayak zamannya Citra kan. Iya. Di timnas pun dia berproses Masih untuk berproses untuk gitu. naikin itu level untuk sama-sama Thailand, Iya. seimbang sama Vietnam Iya. gitu kan. Ya. Nah, Sekarang enggak lah, sekarang sekarang rasanya enggak. enggak ya. Jadi begitu regenerasi timnas ganti, Iya. udah bisa langsung fight Bisa lawan langsung. tim-tim besar Asia ya. Apalagi event Iya. usia dini banyak kan bang, sekarang kan Hmm. event liga-liga lokal juga banyak. Iya. Karena makin banyak pemain kan pengalaman makin banyak ya bang ya. Iya. Nah itu yang dicapai rasakan bang. Anak-anak ini tuh sebenarnya mental bertandingnya sudah timbul, karena mereka hampir berapa kali merasakan pertandingan lah. Nah, Itu ya yang sebenarnya yang gua harapin itu seperti ini. Jadi itu yang gua bilang sebenarnya nggak apa-apa jika ada salah satu tim itu mengumpulkan pemain-pemain terbaik karena memang itu dibutuhkan. Boleh. Tetapi yang paling penting adalah tujuannya, arahnya kemana. Ya. Ada dua arah yang dia tanyakan tadi. Mau menaikkan anaknya satu-satu sesuai kemampuan dan kesiapan, benar. atau mau satu tim menjadi tim Ah, Liga Pro melalui Linus. Ya. Apa mau kemana nih arahnya? Ini Mau langsung capainya yang jadi Liga Pro, kita jadi Bros Liga Pro, atau mau kemana? Atau minimal Citra kasih ke tim misalnya nih tim Iya, nih. banyak Satu tim 4 orang. ya. Boleh gitu. Itu lebih baik gitu kan. Iya, jadi banyak pilihan yang Banyak dia bisa pilihan, sebenarnya lakukan. pilihan. Yang penting dia tahu dia bisa ngebangun apa yang Citra bisa ngebangun, Iya. apa yang Citra mau arahkan kan. Iya. Mana tujuannya untuk menaikkan mereka kan. Atau Citra mau jadi bos tim Nantinya. Liga Pro. Amin, Atau amin. tadi. Amin. Nah, itu nanti Citra yang jawab. Tapi sebelum sampai ke situ Cit, Mbak Dini mau tanya gini. Sekarang anak-anak didikan Citra, seperti Citra bilang tadi rata-rata menang di setiap turnamen-turnamen. Nah, tetapi kita bicara bukan soal menang saja Iya. kan, tapi pengembangan potensi mereka. Iya. Nah, yang Mbak Didi mau tanyakan adalah sekarang mereka mulai naik untuk main ke Open. Ya. Nah, mereka mungkin nanti kalau ada turnamen Open Putri diikutkan segala macam biar mereka bisa evaluasi lagi. Iya. Jadi Citra sebagai pelatih, nah apa sih yang Citra mau lakukan? Apa yang Citra mau lihat setelah mereka mulai nanti main ke Open? Apakah ingin tahu barometernya seperti apa, lalu bagaimana mengevaluasinya atau segala macam ya Citra yang cerita. Mana rencana Citra ke depan? Ya memang Soalnya. Karena Citra udah mulai naikin mereka ke turnamen yang lebih ya. bukan di usia mereka. Bukan di usia mereka lagi. Benar. Oke. Sebenarnya memang itu tadi Cira pengen melihat karena kan berbeda ya. Kalau semakin dewasa seseorang pasti mereka permainannya juga berbeda gitu loh bang. Dan tekanannya juga berbeda gitu kan. Sebenarnya kita pengen melihat mereka tuh beberapa kali tidak mendapat tekanan yang berarti gitu. Jadi ketika mereka main di turnamen yang open, banyak tekanan dari mulai pressure, itu mereka terlihat bang. Jadi terlihat kekurangannya, oh masih panik gitu kan. Karena biasanya sebelumnya mereka menguasai gitu. Dan mereka ketika mereka kalau mereka melakukan pressure di usia mereka itu gampang, maksudnya Mudah ya. mudah karena mereka punya yang anak capek ini beberapa punya kemampuan individu luar biasa bang. Dia punya kecepatan, kekuatan kayak Alivia itu kan pemain depannya. Tapi ketika mereka nge-pressure pemain yang senior,
pemain sini kan agak tenang ketika ada pressure. Nah, akhirnya mereka masih ngambil habis gitu kan. Jadi banyak banget evaluasi yang kita dapat ketika mereka naik levelnya. Kayak gitu. Kalau kita itu terus nggak dapet salahnya nanti. Tapi itu ketika ikut turnamen nih, misalkan di usianya dia di open, apakah semua yang main nih dimainin? Dimainin. Kemarin itu Citra tuh nggak pernah mainin pemain kalau turnamen open kayak gitu tuh. Kemarin ketika ngajak Ade sama Citra tuh kan pemain sebenarnya, tetap bahkan yang paket ketiga dimainin. Ya. Walaupun event cuma 1 menit 2 menit gitu. Itu sebenarnya kalau akademi kan sebenarnya kesempatan mereka bermain. Iya. Iya, jadi goalnya apa? Makanya gue bilang sebenarnya yang penting itu kita tahu goalnya. Citra mau jadi tim yang menjadikan pemain, atau Citra mau jadi tim, capanya ya, mau jadi tim tempat bekerja pemain. Ya. Nah, itu yang berbeda tanggung jawabnya. Ya, Saat Citra berkomitmen bahwa Citra punya tim adalah untuk menjadikan pemain dengan cara yang banyak hal yang bisa dilakukan, mengikuti seleksi, atau mengikuti Linus atau apa banyak lah tadi pilihan-pilihannya. Nah, Citra memang harus ambil resiko untuk semua pemain dimainkan untuk belajar dan berkembang. Iya. Walaupun mereka sudah di U19. Karena selama ini juga ada klub gitu lah kadang tim pertama. Iya. Dua-dua. Makanya yang penting itu goalnya ya. Iya. Nah, tetapi apakah anak U19 sudah umur 19, kita bicara umur 19 sebagai atlet, apakah mereka sudah layak masuk ke profesional atau klub tempat bekerja? Sudah Termasuk sudah usia itu udah untuk atlet memang kalau sudah siap memang nggak ada masalah. Mereka sudah siap masuk ke profesional. Pilihan mereka juga. Nah, itu pilihan mereka. Nah, makanya sebagai pemilik itu juga harus sesuai goalnya. Saat mereka menjadi klub tempat atlet-atlet profesional bekerja, memang goalnya juara, goalnya prestasi. Nah, saat si punya tim, pemilik tim atau pelatih ini memposisikan timnya sebagai wadah untuk memberikan jam terbang atau menjadi wadah loncatan anak-anak untuk berkembang menjadi profesional, ya seperti yang jauh tadi. Hasilnya yang paling penting adalah perkembangan anak-anak tersebut untuk maju. Gitu. Itu beda-beda. Nah, itu yang jadi jangan jadi di sini, jangan rancunya jangan di sini ya. Iya, gitu. Ya. Aku selalu nekanin tuh bang mereka, aku selalu bilang sama mereka ada 2 tipe tim, ya kan? Yang satu buat cari pengalaman, satu untuk cari uang. Mereka tidak bisa menuntut uang di tim mereka berlatih gitu kan, ya kan? Nanti ketika mereka naik ke level Liga Pro, mereka kan bisa menuntut pengalaman lagi karena mereka digaji. Iya betul. Jadi harus prestasi. Nah, saat mereka bermain di tempat yang tempat mereka belajar dan mengembangkan diri, si pemilik atau si pelatih yang di tempat tim juga jangan memperlakukan anak-anak seperti harus punya kewajiban untuk menang dan berprestasi. Karena mereka mengembangkan diri. Dan disitulah tugas Citra saat mereka salah untuk dievaluasi lagi dan berkembang. Keren. Sebenarnya Citra tujuannya udah kelas banget. Ayo, jangan gua mulu ya. Panggil dia. Mungkin gini, kalau akademi cewek kan sedikit nih, gitu ya. Nggak banyak yang cowok. Paling berapa di Tangerang berapa? Kalau kuantitas mungkin banyak ya bang, cuma yang kualitas itu bisa dihitung. Jadi akademi cewek itu banyak bang, di Tangerang itu banyak sebenarnya. Nah tapi ketika untuk ngajak sparring itu ya paling cuma 1, 2, 3 yang ada lawan lah gitu bang. Kalau sisanya timpang banget bang, jadi kayak menangnya bisa 20, jadi kayak aduh mending gak usah sparring, latihan aja. Kadang mereka mau silaturahmi sama Java ya karena memang Java sudah maksudnya nih tim ini nih, tapi pas main jadi nggak belajar tim Citra, jadi kayak buat foto-foto. Iya, gitu. Kualitas sama kualitasnya. Jadi memang sebenarnya sudah mulai dinaikin ya. Iya. Jadi harus mulai naikin, tapi untuk mereka lebih naik lagi. Iya kan? Iya. Mungkin cara ini aja bang, kalau cewek naikkan, kenapa lagi Citra nih? Mau pensiun kapan deh kan? Iya. Harus udah gitu kendala kita juga di cowok di cewek pasti kiper nih. Iya, bener. Kita lagi kiper nih. Buktinya juga nih. Kiper yang
ex kiper legenda Putra. Ini masih bukan mantan kiper legenda timnas Putra. Dia Ikutin Bang Yoni sampai umur berapa nih? dulu dia bicara. Tapi tadi sama ya. Iya, sama. Itu yang jadi Iyo ingin jadi head coach. Yes. Citra ingin jadi Iya. head coach. Nah, cerita dikit nih. Lu sebenarnya mau kemana sih? Mau kemana Arahnya? aja? Jadi pelatih kiper atau pelatih pemain? Itu. Apa yang mau lu perjuangin dan lu iya, cita-cita itu kan harus jelas. Iya, Walaupun benar. nanti misalnya gini, saya harus jadi head coach, tapi saya pengen jadi head coach timnas, misalnya, Iya. cita-cita itu. Mm-mm. Walaupun nanti akhirnya terjatuhnya ke Goalkeeper. goalkeeper, yaitu Iya. mungkin rezekinya di situ. Betul. Nah, ini apa yang lu lagi susun rencana langkah-langkah ke depan untuk itu? Kalau ditanya itu ya sampai detik ini Citra megang memang lebih ke head coach Bang. Nah. Jadi hampir semua yang Cafa lakukan itu memang dari Citra otaknya gitu. Justru goalkeeper Citra percayakan ke sahabat Citra itu. Ya memang dia juga goalkeeper. Tapi ada masukan nggak kalau saya masukkan Ke mana? ke pelatih kipernya itu? Iya pasti. Ya, Bahkan itu ketika dia. kemarin bermain Citra gedet sendiri. Ya karena memang Citra kiper ya. Jadi kayak itu dia ya, kemarin games lah. Akhirnya Citra evaluasi langsung ke kipernya. Walaupun memang ada tanggung jawab pelatih kita sendiri kan. Iya, Bang. harusnya gitu ya, Bang. Iya. Jadi kayak greget mungkin hal kita kan karena kiper ya Bang. Jadi hal kecil itu detail kayak lemparan dia terlalu lama aja Citra komentarin gitu. Karena memang Oke, oke, bentar, Iya. Bang. Aja. Kan minimal kayak gue gitu mainnya gitu. tapi gini, siapa sih pelatih mantan kiper dunia yang sekarang jadi head coach sukses? Pusat ya? Nanti kiper. Pelatih kiper pusat. Ya kiper mantan kiper. Iya, mantan Mantan kiper kiper yang jadi menjadi pelatih head gitu. coach timnas, sebuah timnas di dunia yang Nah. sukses. Ada nggak siapa? Tahu belum ya. Tapi kalau gua nggak tahu ya. Kalau full pace itu paling Thailand. Di kiper dulunya kan ya. Oh iya. Kiper. Tapi nggak sampai timnas ya? Pernah tahu, nggak tahu. Dia muncul kapan gitu. Kiper. Ini real nggak nih? Benar. Kalau full pace benar. Lu dengar langsung? Dengar langsung. Dia seorang kiper. Kalau Citra itu Bang, selama jadi pemain nggak di Kebumen, nggak di timnas sama Kensuke, ketika balik ke mes Citra catet. Jadi kadang orang aneh, kok lu ngerti sih materi pemain? Ya karena Citra catet gitu loh. Karena lu belajar. Iya karena ya kan kita harus tahu ya kalau Iya. orang kiper kan. Iya. Pemain pakai apa, ya aku harus gimana dong gitu kan. Nah jadi kayak orang juga heran, lu kan kiper kok lu ngerti sih gitu. Ya karena aku nyatet, itu yang mungkin yang nggak Dan beberapa itu orang. bang, harusnya emang semua kiper harus tahu Iya. kalau tim. Iya. Karena Itu nyambung banget tuh. karena dia pandangannya luas. Iya, Ya, dia itu. ngeliat semua bang. Jadi Jadi nggak bingung kalau timnya mau main apa, lo Iya. harus udah tahu mau gimana kiper itu. Jadi sebenarnya dasarnya sudah kuat ya untuk menjadi head coach ya. Karena dia selalu Harus jadi punya selain bakat jadi- juga bang. Iya, selain iya. punya bakat itu pasti. Nah. Ya, maksudnya dasar untuk mengembangkan itu sebenarnya udah kuat karena mereka selain jadi kiper juga mereka melihat luas Iya. dari sebuah pertandingan. Iya, benar. Mungkin pemain nggak seluas kiper melihat Iya. pertandingan. Mungkin Gitu ya. kan, mungkin. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk mantan kiper sukses bisa jadi head coach sukses itu besar ya. Besar, asal ada kemauan sama mau belajar aja Iya, semua. itu pasti. Iya, Pasti harus itu. Dikit, Ya. kapan nih pensiun nih? Kalau Dan ya, setelah pensiun, apa yang lo lakuin ke depannya? Citra tuh kalau ditanya kapan, kayak apa ya? Kayak jalanin aja gitu bang. Karena mungkin berkaca sama teman Citra juga waktu itu kan ada si Novita lah, dia sudah berstatement untuk pensiun tapi ternyata dia main lagi gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kayak mendingan ya udah kalau karena kan kalau kita udah mengejar sesuatu kayak komitmen sama diri sendiri gitu. Jadi kayak mendingan jalanin aja lah, kalau memang sudah waktunya stop ya stop, nggak perlu ditanya kapan. Ya kan Allah kan maha membolak-balikan hati gitu kan bang, bener nggak sih? Iya. Kayak saat ini kan itu waktu 2013 tes yang kecoret bang, itu sebenarnya udah mau nyerah, udah sebenarnya kayak udah gua nggak mau di dunia futsal lagi, gua mau kerja. Tapi ternyata Sigi masih iya sih 2013 yang dicoret Myanmar. Memang Waktu pelatihnya dipanggil lagi itu waktu pelatihnya Indra Nasir Iya. dan asisten pelatihnya Isa. Sasha. itu Lagi Iya. kipernya Mirjai. iya Iya.
Itu aku udah berpikiran untuk nggak mau lagi, tapi di dalam hati nyebutnya nggak keluar. Bahkan aku sempat off 1 tahun bang kerja sebagai pegawai, tapi ternyata kita nggak ada yang tahu kan kenapa bisa balik lagi gitu. Jadi kayak passionnya di futsal. iya, makanya nggak mau berstatement, oh gua pensiun tahun depan lah, abis SEA Games, kayak jalanin aja lah, Mengalir aja gitu ya. mengalir aja gitu. Jadi yang penting selama lu ngerasa mampu dan Iya, dibutuhkan, dan dipercaya, masih dan dipercaya. Benar. lu akan lakukan yang terbaik Iya, yang bisa. iya. Oke, keren. Tapi bisa fokus nggak? Lu main akademi sama masih aktif nih bang. Jadi dia apa? Nggak fokus banget kan nih, karena kan nanti kalau ketika dia nasional tim dipanggil, Ya, bagaimana cara bagi waktunya? agar si Capa juga berkembang terus berjalan Capa baik terus nih. Oke, ya. Sebenarnya itu udah Citra alamin ketika Liga Pro kemarin yang 2020. Itu kan Capa sudah jalan tuh. Iya. Nah, itu Citra juga selain di TC Liga Pro di Kebumen. Jadi udah ditinggal gitu kan. Udah ditinggal, memang kita nggak bisa ngelakuin semua sendiri gitu kan bang. Iya, Harus ada bantuan pasti. orang lain. Dan staff lah. Alhamdulillah juga ada teman dekat lah yang jalanin, dan Citra ketika sebagai pemain memposisikan diri sebagai pemain gitu. Jadi walaupun waktu itu justru pelatih Kebumen yang terakhir itu lisensinya masih nasional bang ketika itu. Citra kan udah ngambil AFC kan. Bahkan dia sempat nanya, Cit masukkan, dia coba nggak usah bang, ngomong aja nanti. Citra berdua ngobrolnya, kayak kan kapten juga terakhir di Kebumen kan. Jadi kayak sharingnya berdua, nggak mau di depan teman-teman gitu. Jadi biar nanti pelatih aja yang ngasih tahu kayak gitu. Jadi kita mau posisikan diri aja gitu main kan. aja. Kasih masukan juga. Iya. Apa? Iya. Itu yang namanya profesional. Iya. Sebenarnya. Jadi dia tahu di mana tempat dia berada dan apa yang harus dia lakukan sebagai profesinya yang sedang dia jalankan sebagai pelatih. Karena dia sebagai pelatih loh. Dia bukan pelatih siapa yang punya milik dia sendiri yang waktu itu ya. Kalau nggak salah Citra juga bantu melatih Kabupaten Bogor. Iya. Dan Alhamdulillah. Kita bikin soal gitu. Oh, gila. Berarti mulai sana semua. Satu paket. Nggak tahu juga. Ya cerita yang cerita itu. Iya, yang Kabupaten Bogor. Apa yang mana? Ya rasanya ngelatih kan tentang rasanya ngelatih pengalaman apa yang didapat, cerita lah saat Citra sampai akhirnya lolos, apa yang dirasakan itu kan sebut apa? Kalau kita bicara Citra sebagai pemain ya udah semua. Tapi euforianya dan rasanya sebagai pelatih itu dia. berkarir sampai ke Porda untuk di awal cukup cepat loh. Nah, itu gimana sih rasanya dan apa pengalaman yang didapat? Ya memang kalau termasuk cepat ya namanya rezeki mungkin ya bang. Iya, nggak ada masalah. Jadi banyak bintang di usia muda banyak, nggak ada masalah itu. Jadi itu memang awalnya itu mereka ternyata mencari-cari dengan ngajak uji coba, ngajak sparring bang. Dan ternyata ketika sparring sama Capa kalah memang, tapi 75 itu nggak terlalu jauh gitu bang. Dan mereka pemain Liga Pro kan, hampir pemain etik Lendis kan Kabupaten Bogor tuh. Nah jadi mereka di situ sudah mulai tertarik beberapa pemain. Jadi mungkin dia merasa karena Citra pelatihnya, jadi kayak harus ada juga kita nggak perlu harus datang ke Bogor gitu loh bang. Jadi mereka mempercayakan mungkin latihan di Bogor itu 3 kali seminggu. Nah pemain aku tuh hanya 1 kali, sisanya latihan di Java. Dia percaya karena memang satu paket. Satu paket. Dan goalkeepernya jadi inti. Kan dia percaya kalau goalkeeper percaya dari Java lagi. Karena memang gimana sih bang, ketika aku punya akademi akan disebut goalkeeper dong, bener? Iya. Pasti bang. Iya. Nah apa yang lo rasain saat lo ada di lapangan untuk pengalaman pertama kali menjadi seorang pelatih di Porprov dan Porprov Jabar lagi? Iya itu dia. Apa yang lo rasain dan edukasi apa yang dapat yang bisa nanti ke depan untuk mengembangkan Citra sebagai seorang pelatih bisa dibagi supaya teman-teman pelatih yang muda juga bisa dengar? Ya memang yang pasti kita harus berani untuk memulai hal baru. Itu hal baru banget buat Citra gitu kan. Jadi waktu pertama kali event BK Porprov itu memang kita langsung ketemu
tim bagus Cimahi bang waktu itu, dan itu ketinggalan bang 1-0. Dan yang kebobolan itu justru tim netiknya Kabupaten Bogor. Di situ Citra langsung nyiapin paketan anak Cava gitu kan. Cuma gimana ya, ketika kita dipercaya, diminta, berarti kan kayak harus memberikan sesuatu gitu kan. Dan alhamdulillah yang bikin gol penyama kedudukan justru anak Cava gitu kan. Justru anak Cava. Nah itu bertahan 1-1 bang sampai babak pertama selesai. Tapi kita tuh di apa ya, walaupun sebagai asisten, tapi keinginan untuk menang itu tinggi sampai kayak kalau kalah tuh gimana ya, karena udah ngambil beberapa pemain Cava, kok masa kalah gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak oh rasanya kayak gini ya ternyata jadi pelatih gitu. Tanggung jawabnya Besar banget. Ya. Jadi bahkan justru pelatih Bogornya sendiri sampai ngeliat bisa dikasih Citra sampai kayak gini. Aku sampai kayak gitu. Itu setelah satu sama. Iya. Sampai sama satu sama. Apa namanya? Ya bersyukur aja sih beberapa pemain Cava yang diajak, mereka hampir berkontribusi besar. Justru kiper intinya dari Cava. 3 orang lah bang yang hampir mainnya tuh banyak banget. Jadi rasanya beda ya. bisa bang, kayak kenapa pengen main ya? Sebagai pelatih soalnya. Itu pertama kali bang masuk event besar masalahnya. Apa Di luar dari Cava kan? Di luar Cava. Iya, di luar Cava. Berarti kan istilahnya menjadi seorang kalau Citra saat dia melatih Cava, dia bukan bekerja ya, karena dia pemilik. Iya. Iya. Pemilik mau ini juga lah. Pemilik Iya. yang kalau saat dia libur, saat dia senang, dia ikut melatih, gitu kan. Dan dia juga bisa bikin program, bisa berbagi. Lu bisa bikin program kan? Alhamdulillah. Bisa lah bang. Bisa lah. Dikasih sertifikatnya. Betul. Nah, punya level 1. Iya, harus lah. AFC yang 1 kan? 1. Harus ambil 2 dia. Kalau nggak salah. Bentrok kemarin bang sama BK. Tadi bentrok. Iya. Oh, banyak pelatih BK. Iya. Berani diri untuk itu ikut. Oh, bentrok. Iya, bentrok. Apalagi di Bandung. Pas di Bandung ada, cuma aku di Garut. Jadi bentrok. Ya belum rezeki lah. Iya, itu apa ya? Apa-apa yang pertama itu. Iya. Ya salah yang pertama banget Iya. 1. Itu deg-degannya banget itu pertama kali. Gua Sama kayak gue lah, langsung Liga Pro kalau gue lagi. Oh iya. Nah, itu. Iya. Nanti ada lagi kita tanya. Kalau gue Iya, Liga Pro. Iya, langsung Liga Pro. Lu pertama kali ngelatih langsung Liga Pro, benar? Iya. Lu enggak. Lu pernah ngelatih. Tapi lu ada prosesnya kan? Ada proses. Iya. Pegang antar pelabuhan. ASEAN itu. Iya. Nanti langsung lu ada pegang tim. Tapi langsung Harus pegang tim juara 3 kali juga. Iya. Ya itu rasanya sama. Ini coach boleh ditanya nggak ya? Tanya. Sebenarnya Rasanya apa ya pertama kali langsung pegang tim Liga Pro gitu ya? rasanya sebenarnya udah lama jadi asisten nih bang. Nah ya. Terus di nasional juga kan asisten goalkeeper nih. Iya. Oh di U20. Iya, U20 sama senior. Iya. Zamannya Afi Kerman U20 nih. Sama Ken senior. Bukan latih kiper tapi kan? Latih kiper. Oh latih kiper. Latih kiper. Dari situ pengalaman itu gua ambil lah. Yang asing-asing kan biasanya ambil bagusnya tuh. Iya. Betul nggak? Iya. Kayak Afi Kerman ada bagusnya ambil gitu. Kayak gua kan banyak pelatih nih. Yang gua masih main, pelatih ganti-ganti nih, tetap gua main gitu. Gua ambil juga dari situ. Kayak Andre Pesco, Endang Iskandar, Bang Robi. Dari situ aja sih ngambil pengalaman aja dari situ. Lo punya pelatih idola nggak sih? Hah? Lo? Pelatih idola. Kalau pelatih idola, bukan idola sih, tapi referensi gue untuk melatih. Referensi gue sih kebanyakan karena gue pertama kali Ken ya, yang bisa merubah cara main kita tuh yang lebih sedikit berubah lah. Sebenarnya dari Vick itu dasar banget gitu. Tapi ketika Ken datang, pada beda banget ya. Selama gue main pun kok nggak ada kayak gini dulu gitu ya. Coba ada, kalau dulu ada dengan pemain yang ada, tahu sendiri kan. Ya intinya apa yang lo dapat dari Ken itu lo merasa merubah sesuatu itu jadi lebih baik. Tetapi kan setiap pelatih itu pasti punya sesuatu yang berbeda. Berbeda ya. Nggak bisa semua sama. Nah, cuman Yo menjadikan itu sebuah referensi yang
menurutnya oke banget gitu ya. Iya, tapi gue kembangin lagi. Lo kembangin lagi dan tetap jadi diri sendiri pasti. Tetap jadi diri sendiri. Nah, sekarang Citra, pelatih idola siapa? Pelatih itu. Atau Bang Didi? Nggak, maaf, Bang Didi bukan pelatih. Kalau ya dibilang idola nggak ya. Yang pasti justru Citra kalau abang lihat Citra ngelatih itu hampir sama sosok itu gitu. Sama pelatih yang Citra idolain lah, atau mungkin ya tadi sama referensi cara melatihnya semuanya gitu. Gayanya hampir sama. Bisa bukan idola Pak, referensi. Dari berdirinya. Dari kalau cara berdiri mah nggak tahu ya, mungkin Cara berdiri, jarum cara gini. melatih ya gimmick lah, gimmick apa Siapa ya sama. yang mirip Citra? Aku nggak tahu lagi ya. Bang ini lah, enggak pas final nggak lihat ya kemarin ya. Pas final lawan Victory yang juara cabang kali ya, itu keluar semua tuh. Oh, enggak, saya nggak nonton sih. Siapa? Bisa disebutin? Bisa. Orang Bekasi juga. Oh, Bang Sumi. Bang Sumi. Iya, itu. Iya, jadi salah satu alasan Citra mau pindah ke Kebumen karena pelatihnya Bang Sumi. Sebenarnya. Oh, karena Jadi sebelum masuk Kebumen kan Bang Sumi asistennya Bang Andre Picesa kan di SEA Games. Iya. Nah, justru Citra di situ tertariknya dari cara melatih Bang Sumi, Bang. Dari semuanya dia itu detail. Dia amat sangat detail dari mulai ini menarik, bisa 4 jam nih kan? Ya oke. Dan makanya ketika ditelepon masuk Kebumen, salah satu yang Citra di samping manajemen yang bagus pelatihnya. Dan itu ke bawah sampai Citra melatih, Bang. Jadi dia itu, Citra kan waktu mes di Purwokerto kamarnya sebelahan sama Bang Sumi. Ketika Citra kebangun sholat malam itu masih bunyi tuh suara komputer klik, dia lagi bener-bener nganalisis lawan, Bang. Jadi Bang Sumi itu dia tahu lawan akan gocek kemana, dia tahu gayanya kayak apa, dia tahu. Dan itu referensi lu. Iya. Menurut lu dia salah satu orang yang menginspirasi lu. Iya. Terus apa yang lu jadi pelatih dan apa yang lu buat gitu kan menjadi seorang pelatih. Lalu lu kembangin sendiri kan. Pas Kabupaten Bogor bertanding itu Citra nyari videonya Cimahi. Nonton kayak gitu kan. Citra ini nomor dicatat, dia kaki kiri, dia cara berlarinya, Citra catat Bang, ada. Sama Bang Sumi kayak gitu. Dari SEA Games dia asisten Bang Andre, AFC asisten Kensuke, itu Bang Sumi detail banget. Menarik nih, berarti bukan cuma pelatih aja yang punya selera pemain atau karakter pemain yang dia inginkan. Iya. Jadi seorang pelatih bisa memilih pemain, membentuk sebuah tim sesuai yang dia inginkan pemainnya. Tapi seorang pemain juga dia punya referensi dan karakter pelatih yang dia sukai dan merasa dia akan bisa jadi lebih baik dengan pelatih tersebut. Ini pelatih bisa atau apa sih yang mendasari pemain bahwa ini pelatih gua kalau dia pegang gua berkembang lebih lebih percaya diri, lebih bisa berkembang, lebih bisa menaikkan semua kemampuan gua. Itu apa sih dasarnya? Apa hati aja? Gini loh Bang, jadi sebelum justru pas jadi lawan pernah JK lawan Kebumen, itu Citra masih di JK. Lawannya Kebumen, pelatihnya Bang Sumi kalah Bang. JK kalah 2-1. Sedangkan Kebumen di situ dengan pemain yang belum yang pas juara lah. Itu kenapa itu Bang Sumi dia kalau lagi instruksinya tuh jelas. Bahkan ketika dia suruh datang, justru mental pemain lawan tuh jatuh Bang. Nah itu ke bawah ke Citra bertanding. Malah ketika Citra diem, anak-anak Capa ngomong kayak gini, Kak, kasih tahu dong kalau dia gak peduli banget. Malah mereka pengen kita teriak, karena kita capek kan Bang. Kan capek ya. Jadi ada benernya ya. Itu real ya. Real. Emang. Kalau Citra sih real. Tapi emang Bang nggak jadi patokan juga Bang. Ya itu nggak jadi patokan. Kalau kita sebagai profesional itu memang harus kita. Iya. Kalau kita jadi sebagai pemain profesional. Pemain sepak bola. Harus terima siapa aja. Kita harus siap. Siapapun yang memilih kita sebagai pemain, kita harus siap. Itu harus. Ya kan. Nah itu namanya baru pemain profesional. Tapi kalau di remaja, kita bukan bicara di profesional. Berarti kalau di remaja itu salah satu peningkatan kemampuan anak-anak dengan karakter pelatih yang cocok sama dia juga sangat mendukung untuk dia berkembang kalau misalnya belajar. Jadi misalnya ini anak-anak Capa
anak-anak Capa, pemain yang sedang belajar dan mencoba berkembang untuk menjadi seorang atlet profesional, benar? Nah, begitu mereka main sama Citra atau berlatih sama Citra yang pegang di Akademi Citra, dikit gak sih? Kalau Citra ya kalau memang masalah itu pasti kalau lebih nyaman karena memang di Capa itu kan Citra itu kan membentuk ikatan emosional mungkin Bang. Jadi mereka kalau Citra yang pegang, mereka lebih percaya diri, lebih nyaman atau apa. Tapi di samping itu semua Citra selalu ngasih tips ke mereka. Kalau Citra bilang nanti ketika kalian dipegang pelatih lain belum tentu karakternya sama-sama. Kayak aku selalu bilang kayak gitu. Makanya kita nggak pernah melarang ketika mereka diajak bermain oleh tim lain. Kan beberapa kan sudah ada yang diajak main-main tuh. Silakan aja asal jangan cedera. Tetapi mereka juga harus belajar banyak dan banyak dapat hal dari pelatih yang berbeda itu. Berbeda. Jadi jangan sampai dari kita mereka bisa belajar, dari yang lain nggak bisa belajar. Jadi mereka harus bisa belajar juga dengan siapapun pelatihnya ya. Sehingga mereka bisa berkembang jauh lebih baik dan jadi pemain Liga Pro yang berkualitas gitu. Itu kan maksud Citra di mana kayak di beberapa kan di Kabupaten Bogor kan Citra bukan head coach. Iya. Citra selalu bilang walaupun mereka nanti pas itu mereka ya nambah anak-anak segitu ya. Ini pelatihnya gini kan. Citra selalu bilang ikutin gitu kan. Pokoknya karena pelatih ketika hasilnya apa yang disalurkan pelatih dong. Iya kan? Jadi kayak siapapun pelatihnya ikutin ya gitu kan. Yang pasti Citra selalu mengajarkan soal disiplin semua itu harus walaupun beberapa tempat mungkin beda ya, ada yang pelat dikit, kalau Citra enggak, harus mulai gini. Tapi kalau pelatihnya siapa ikutin, karena beberapa pemain Capa tuh ada yang di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, jadi mereka ketemu pelatih beda-beda Bang. Istilahnya dimanapun bumi dipijak, dimanapun berada, pokoknya bisa menyelesaikan diri dan bisa belajar dengan menyelesaikan diri benar. Dan juga belajar di situ. Nah, itu Bang. Dan akhirnya akan menjadi seorang atlet profesional yang bisa berkembang baik gitu ya. Benar-benar. Itu dari pemainnya Bang. Dari pemain. Itu dari pelatihnya mungkin banyak belajar lagi Bang. Iya. Karena ada berbeda-beda nih Bang. Kadang-kadang ada pemain, wah gue nyaman sama pelatihnya. Iya. Ketika dia beda yang satu lagi, kok beda pelatihnya ya? Malah pemainnya lebih pintar. Ada kayak gitu Bang. Kalau dicoba. Jadi mereka pikir tuh melatih beda yang kemarin ya. Gitu. Iya. Tapi kan dari seorang pelatih pasti punya sesuatu yang beda ya. Iya. Dan pasti ada sesuatu yang lain dan pasti ada yang lebih dan ada yang kurang. Setiap anak yang mau belajar pasti bisa mengambil sisi baiknya dari setiap pelatih. Iya, bisa. Untuk dia berkembang dan bermain. Harusnya main. Kalau sebagai pelatih, apakah seorang pelatih itu dalam menentukan tim? Itu dia pasti melihat atau memilih tipe pemain yang memang sesuai dengan bentukan tim yang ingin si pelatih buat. Nah, ini dari Citra dulu lah. Kalau Citra ingin membentuk tim, pasti kan karena memang ini bintang tamunya Citra Kiau, bukan Kiau Endi. Ditantang dari posisi gua ini posisi Citra nih. Sudah pernah menilai si pemain untuk sebuah tim? Sudah pernah. Nah, ini yang Bang ditanya. Karakter atau bagaimana Citra memilih pemain atau bagaimana Citra ingin membentuk tim itu disesuaikan dengan karakter pemain. Apakah kita memilih pemain sesuai tim yang mau kita bentuk ya? Kurang lebih situ. Tim Citra mau bentuk tim seperti apa, lalu pemain yang seperti apa yang dibutuhkan, apakah seperti itu? Ya kan, kalau Citra untuk membentuk sebuah tim, Citra sudah punya karakter Bang, karakter tim yang Citra mau gitu kan. Nah memang untuk tim yang Citra mau, Citra karakternya itu menyerang. Jadi ketika bertahan pun menyerang. Jadi ketika menyeleksi pemain yang Citra cari pertama kali udah pasti dia punya teknik dasar yang bagus. Nah, yang kedua karena Citra pengen menyerang, dia punya gerakan eksplosif ya. Kayak kekuatan fisik, kecepatan, daya ledak. Nah, itu Citra membagi tapi karena kan nggak mungkin semua pemain seperti itu kan.
Nah, jadi kayak ya untuk pemain depan mungkin Citra butuh yang seperti itu. Tapi Iya. ketika untuk pemain belakang, Citra butuh pemain yang punya kualitas yang baik tadi yang Citra Ya, bilang. oke. Kalau Citra sekarang jadi pelatih Liga Pro. tim Liga Pro. Iya, jadi bos tim Liga Pro. Iya. Nah, terus Citra jadi pelatih, Cit, pilihlah pemainnya. Ah, Nanti gajinya sekian-sekian bebas lah, Citra tentuin, yang penting pemainnya sesuai yang Citra mau dan bisa juara gitu misalnya. iya, iya. Lu pengen pilih kiper siapa? Nah, ini yang bingung nih posisi kiper sebenarnya. Ya, kalau lu pelatih. Ya, pelatih. Nggak bisa pelatih sambil Bawa jadi anak kiper. lo boleh nggak? Bawa anak cabang boleh? Terserah. Oh boleh ya udah gua bawa Ini anak yang cabang. ada di Piala Dunia, mau ada apa? Gue pengen tahu selera pemain itu Oh. dalam pemilihan pemain gitu. Gue pengen tahu Iya, lu punya iya. kiper siapa. Kalau kiper aku maunya kiper Iran. Oh, kiper Iran, Iya, yang Putri. Yang Putri. Siapa? Putri lah, masuk Iya, bola. Iya, Putri ya. Siapa? Siapa? Aku namanya nggak tahu. Ya udah, Siapa? oke. Nah, lu pengen punya aktor siapa? Kalau angkor ya tadi Novita Murni. Novita Murni. Oh, Lu untuk main di WFL ya? Iya. Iya, film aja ya. Ya WFL. Oke, Iya. lu pengen punya pemain siapa? Ala. Ayo. Fitri Yuda. Itu udah. Iya. Di kanan kiri tuh. Kanan kiri ya? Dia bisa kanan bisa kiri. Oke, Dia anggap bisa dia kanan. ditaruh di kanan kiri siapa? Iya. Fitri Rasdiana. Fitri Rosdiana. Lu pengen punya kiper siapa? Di paket itu. Febriana Kusuma Ningrum, tahu gak? Febriana Kusuma Ningrum. Oke. Bembeng. Oh, Bembeng. Ya, Bembeng. Bembeng. Bembeng tahu. Nah, Bembeng. sekarang ini Iya. apa yang lu pengen buat dengan satu kiper dengan 4 pemain ini? Lu pengen bentuk tim seperti apa sih di paket pertama? Anggapnya di paket pertama. Iya. Karena yang lu pertama kali ucapkan berarti ini biasanya di paket pertama. Iya. Gue pengen tahu sebagai pelatih apa yang lu mau buat dengan si paket pertama ini, apa sih yang ada di bayangan lu tentang pemain ini, mau Iya. jadi tim seperti apa sih? Kalau di tadi yang aku sebut 4 pemain tadi ya, itu Lu pengen mereka seperti apa sih? Iya. mereka semua hampir punya kecepatan, Bang. Nah, dan mereka semua juga kuat pegang bola. Nah, jadi ketika bermain otomatis kiper pun akan lebih nyaman main dari bawah. Nah, karena mereka pemain flanknya itu bahkan anchornya juga punya penguasaan bola yang baik. Jadi nggak lagi cuma lempar-lemparan kayak gitu. Nah, kalau pemain lemparan dia punya pivot Bembeng yang kontrol bola atasnya bagus banget. Yang lu yakini dengan mereka bisa juara apa? Lu yakin mereka bisa Iya. transisinya bagus, Iya. defense-nya bagus, Iya. defense-nya bagus, Iya. dan bisa memainkan semua taktikal yang Iya. ada di kepala lu yang lu mau Ya. gitu Nah, mereka. Iya. Ya mau kebayang dia bikin tim seperti apa? Oke, sekarang udah dapat 4. Nah, Bayanglah main timnas semua. Iya, main kita semua. Jadi kiper nyanyi randanya. Kiper Iran aman ya. Kiper canggih banget. Nyari tim keduanya aja. Mahal nggak kalau mau kontrak dia? Ya udah, Belum ada intinya- sih ya. Belum Cewek ada putri ya. ya. Belum ada pemain asing. Belum ada. Belum. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh lah, kan kalau cowok boleh. Iya kan regulasinya sama kan? Iya sama. Sama. Boleh lah ambil tapi mampu nggak? Iya itu dia. Ya, banyak lah. Tapi mungkin mau naikin dari negeri sendiri bakal timnas lebih bagus kali. Iya, tapi intinya sih begini ya. Apa? Emang kita harus naikin, nggak cuman apa maksudnya gini. WFL juga harus naik karena prestasi timnasnya sudah jelas. Iya. Nah, jadi tim-tim atau klub-klub yang ingin antusias ingin bermain di WFL juga harus mulai kita kembangin supaya tinggi gitu loh. Jadi semua pihak harus coba mengembangkan ini supaya tinggi. Ya. Seperti sekarang kalau misalnya kan bagi sering ketemu kita karena kita sudah mulai main di bawah. Iya. Ya kita udah mulai main di perkembangan anak-anak yang muda yang lagi belajar. Ya kan, gua kalau Citra nggak turun ke situ, gua nggak mungkin nggak ketemu sama Citra. Ya. Ya. Kita udah ngambil lisensi level 1 AFC kan? Udah. Nah, Tahun lalu. sekarang ada nggak kemauan untuk ngambil level 2 AFC sama level 1 goalkeeper? Oke. Kalau kemauan mah pasti ada. Emang ya. Bahkan justru Citra ngambil AFC level 1 itu sebenarnya dorongan dari Bang Andri Pesci Bang. Sebenarnya supaya ada ngambil AFC goalkeeper itu. Iya wajib, soalnya wajib. Soalnya wajib. Jadi memang kenapa ngambil sebenarnya karena disuruh ngambil goalkeeper Bang. Oh. Tapi justru ketika ngambil goalkeeper kan diundur ya Bang, sempat diundur tuh. Jadi nah
pas kalau nggak diundur kita nggak bisa ikut, diundur jadwal bentrok sama kebumen tanding. Bentrok dulu. Bahkan panitianya Fuad sampai bilang udah kan masih ada kiper kedua lu katanya. Cuma kayak kan di kontrak di kebumen kayak tanggung jawabnya kalau nggak bentrok sama tanding mungkin aku berangkat bang goalkeeper. Oh jadi lu ngambil AFC 1 Sebenarnya dorongan tujuannya untuk goalkeeper. goalkeeper. Iya. Jadi dasarnya itu bang. Iya, Kalau iya AFC memang. dasar. Kalau sebelum ambil goalkeeper harus ambil AFC 1. Iya. Nah, berarti cita-cita awalnya pengen jadi pelatih goalkeeper. Enggak, Citra disuruh. Itu bukan kemauan Citra. Oh. Kita buat sama Bang Andri Di situ lu belum, di situ lu belum ada Gak ada keinginan buat jadi pelatih. Oh belum. Ini karena ini bang. Kita belum Iya. punya Kiper pelatih cewek, ya? kiper cewek. Iya yang penting pokoknya yang penting Ada dulu pas lisensi. ada diambil dulu. Iya. lisensi. Kaunya Oke. tertarik kan? Iya. Iya. Nah, sebenarnya terasa bahwa gua harus jadi, gua pengen jadi pelatih nih. Gua kan ada sepertinya lu udah siap banget tuh. Gua harus jadi pelatih setelah jadi pemain. Itu kapan sih timbulnya? Sebenarnya nggak, ketika ngambil AFC level 1 aja nggak kepikiran jadi pelatih. Jadi kayak ya sama ketika Setelah ada Capa berarti dong. Iya, setelah ada Capa. Setelah Citra megang Capa terus keinginannya justru nggak jadi lebih besar. Ini dulu ada Java sama Lesolan. Duluan Duluan Capa. Duluan Capa. Duluan Capa. Apa? Capa 2019 Bang, Duluan Capa. 2020. Nah ini gimana? Jadi Gimana ceritanya? diminta ambil AFC berarti setelah Capa ada. Iya, setelah Capa ada. Oh tetapi lu Aku nggak di Capa, pas Capa ada tuh aku emang nggak mau jadi pelatih kan aku masih main. Oh. Kan ada pelatih sendiri. Oh, tetapi setelah ada Capa berproses di situ, mulai Pokoknya Capa itu September 2019, aku ngambil AFC itu Maret 2020. Itu join karena memang ditawarin juga dia nge-support lapangan free misalnya gitu. Jadi kayak Citra ya udahlah, tapi Citra masih fokus ke liga. Main gitu. lah, masih main, fokus main. Kan ketika ngambil levelan aja jadi mulai sambil berproses melatih anak-anak Capa, Iya. itu timbul cinta. Iya, karena memang ternyata ketika pertandingan euforianya bersama ketika kita bermain. Jadi kayak yang anak-anak kebobolan duluan atau menang, kok rasanya kayak Citra lagi main gitu bang. Mungkin rasa itu yang nggak bisa hilang kali ya. Karena udah lama banget kan jadi atlet gitu kan, jadi yang ngomong kalah, ketinggalan, menang. Nah sekarang pas jadi pelatih, ya sama rasanya. Malah lebih berat tuh, tapi ya itulah, walaupun nanti Citra udah tidak bermain sebagai as player, ya Citra tetap pengen ada di dunia futsal. Mau jadi pelatih kayak manajer kayak apapun, karena memang euforia itu yang nggak bisa hilang gitu. Gimana sih kan pasti kan. Tapi fokusnya nanti ke depannya head coach apa goalkeeper coach? Kalau maunya head coach. Head coach ya? Iya. Sama kayak gue. Oke. Itu tantangan kalau nanti. Iya itu ya. Kalau head coach tantangannya Hmm. ya beda dari tantangan. Tapi kalau goalkeeper coach itu gua banget. Lu Iya, ya? kayak zona nyaman banget ya bang. Ya kayak tadi dibilang, kadang Tuh. gak usah nawarin diri orang udah Iya. mau gitu. Ya gua aja bang kalau gua nggak tinggalin, aduh. Yang mau jadi pemain deh. Bener. Tantangannya lebih inilah. Ini ada. Ya, belum ada tuntutan target untuk seorang tuh tentukan target. Iya. Benar-benar. Sudah dia tanggung jawabnya satu tim. Iya semuanya. Tapi kalau seorang pemain profesional tanggung jawabnya juga untuk tim, tetapi tapi kan tanggung jawab semua di head coach. iya totalitas dia untuk mensupport tim itu dari diri dia, Iya. dengan dia bermain bagus, dengan dia berlatih rajin. Tetapi kalau tanggung jawab head coach semua pemain untuk Itu. bagaimana bisa seperti yang Ya. tadi bisa Ya. mensupport semua, punya tanggung jawab besar, mau latihan sesuai yang diinginkan pelatih, Iya. punya daya juang tinggi segala macam bla 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 bla, maka banyak di situ hingga menjadi sebuah tim yang terbaik Iya. gitu kan. Bisa. Iya. Oke. Tapi ada keuntungan juga double bang. Hmm. Kalau kita jadi head coach, goalkeeper kita juga Iya. kasih masukan. Bisa ya. Iya. Mereka juga bilang, wah latih gua kok bekas kiper juga dulunya gitu. Iya, ada sesuatu. Ada sesuatu juga lagi gimana Iya. Iya benar banget bang. Ngelihat kita Itu juga. naluri sebagai Iya, benar. pemain. Mata pemain. Aduh, belum Belum mantan. Aduh. Masih main bang. Iya. Jangan Malah katanya Apa? mau TC benar nggak sih timnas putri? Iya. Benar. Kemarin sudah dikumpulin, cuma memang nggak boleh disebut 28 pemainnya. Maksudnya nanti aja gitu. Karena beberapa ada yang
pemain sepak bola juga, jadi kayak nggak mau bertentangan gitu. Oh, jadi nggak. Cuma sudah zoom bareng dari head coach, manajer baru. Nah, yang kemarin buat. Iya. Yang Itu. udah di up lah. Ya udah sukses lah pokoknya. Tapi ada bocoran nggak? Siapa asistennya? Orang lama. Pelatih kepalanya? Kensuke lah pasti. Oh, Mas Kensuke. Pasti lah. Asistennya? Selama cowok belum mulai, Kensuke akan lebih ke cewek lah. Oh, Tapi gitu. ketika cowok mulai, Kensuke ke cowok, cewek, Kasih asisten. iya. Asisten orang lama kok. Tahu. Sekarang kita berharap semua lebih maju sih ya. Iya. Nah, Benar, Pak. kita berharap timnas futsal putri kalau Piala Dunia sudah ada, Piala Dunia. Iya, amin. Masih game dulu ini, masih game. Ya, masih game itu masih Sudah tanggung. target. Mudah-mudahan rasanya bisa sih Om. Jadi kalau ngelihat ya, kita ngelihat Oke. dari perkembangan yang ada dari mulai di ngelihat di SEA Games 2017 gue nonton langsung, kita nggak kalah sama Thailand sama Vietnam secara permainan. Iya, Pak. Iya. Oke, sudah itu ngelihat Jaya Kencana sukses Iya. jadi juara Yes. AFF di Myanmar, ada tim Thailand di situ, ada tim Vietnam di situ. Iya. Menurut gua dahsyat banget, dan di situ gua mulai suka sama dan Sama memperhatikan putri. tim putri ya semenjak JK Jaya Kencana juara Juara. AFF. Wah, gila benar keren. Jadi kalau bukan Citra dan teman-teman yang jaga ini untuk lebih baik, dan jika memang nanti sudah tidak jadi atlet lagi dan mengembangkan ini untuk lebih baik dari generasi yang ada, siapa lagi? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Kita yang ada di futsal, kita yang suka sama futsal, kita yang cinta sama futsal, kita yang hidup dari futsal. Ini adalah tanggung Sama-sama jawab lah, kita. Pak. Ya, dan semoga Sama-sama. jadi lebih baik. Ya, Oke, baik. Yao, Andy. done. Selesai dengan Citra Adisti. Sampai ketemu dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Futsal Indonesia Jaya dan maju. Sukses ya. Thank you, Bang. Gampang.